Halo Sobat Dari yang terkering, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mempunyai rating 7,0 di IMDb, yaitu si film Baja Asli atau judul terkenalnya yaitu film Real Steel. Dirilis tahun 2011, disutradarai oleh Shawn Levy berdasarkan skenario dari John Gattins, dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Charlie Kenton, Dakota Goyo sebagai Max Kenton, dan juga Mbak Evangeline Lilly sebagai Belly Talet. Film berdurasi 127 menit ini menceritakan tentang dunia pertinju-tinjuan yang melekat dengan hal-hal yang berbau kerobot-robotan. Oke, tak usah berpidato lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tahun 2020 di sebuah dunia yang telah mengalami perombakan secara besar-besaran, khususnya pada perindustrian ketinju-tinjuan, yang dimana dunia saat ini tak lagi menggunakan kekuatan fisik dari seorang manusia, melainkan menggunakan kekuatan dari besi dan juga baja. Dan cerita pun akan berfokus pada seorang mantan petinju kelas dunia yang bernama Charlie, yang dimana setelah cukup lama memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan menjalani aktivitas dirinya sebagai setan kredit, Charlie pun kini menjalani hari-harinya dengan menjadi seorang controller untuk robot petinjunya sendiri yang bernama Ambus. Dan rencananya Ambus akan segera dipertandingkan olehnya di sebuah pekan raya terdekat di sana. And gentlemen, to the 20th Charlie the Can-Do. Good to you, matter you what, 20 grand it is, but Setelah menyetujui adanya tawaran dari Ricky tersebut, Ambus pun kini memulai pertandingan dirinya dengan seekor banteng raksasa di sana. Yang dimana terlihat di awal pertandingan tersebut, Ambus tengah menguasai jalannya pertandingan. Namun hal tersebut tak bertahan lama sampai pada akhirnya Ambus pun berbuat suatu hal yang sangat luar biasa jenius, yaitu sontak saja hal tersebut membuat dirinya akhirnya kalah tak berdaya dibuatnya. Menyadari situasi yang semakin sulit dan takut dirinya akan ditagih hutang yang semakin melilit, Charlie pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun tak lama ia pun dihampiri oleh dua orang pria berjas yang merupakan utusan dari adik iparnya yang bernama Debra, yang dimana dia mengatakan bahwa dirinya diminta untuk datang ke persidangan guna untuk melepaskan hak asuh atas anaknya yang bernama Max Kenton, yang notabene merupakan seorang anak kandung dari Charlie itu sendiri. Sementara di dalam persidangan terlihat bahwa Debra beserta suaminya yang bernama Marvin tengah mengajukan pelaporan kepada hakim. Namun tak lama Charlie pun akhirnya tiba di sana, yang dimana di saat itu juga Charlie pun mengajak suami dari Debra untuk melakukan berbincang-bincangan. Dan hal tersebut dikarenakan Charlie menyadari bahwa Marvin merupakan orang yang sangat-sangat kaya, dan oleh sebab itu sebagai bayaran hak asuh atas anaknya, Charlie pun meminta uang sebesar $100.000 kepada dirinya, dengan catatan bahwa Max akan ikut sementara dengan Charlie selama 2 bulan ke depan. see you, pal. Yang dimana saat mereka bertemu terlihat bahwa sikap ayah dan anak tak tercerminkan kepada mereka berdua, dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya sikap dingin dari Max. Namun hal tersebut tak bertahan lama sampai pada akhirnya Max pun melihat sebuah robot yang bernama Noisy Boy, yaitu robot legenda yang telah Charlie beli dari uang anaknya. Let me see if I can reset him to English. Setelah menyuruh Bailey memprogram dengan sistem yang gampang Charlie mengerti, Charlie pun bergegas untuk membawa Noisy Boy ke pertandingannya. Give me the keys. Coming with you. Sweet ride. Sesampainya di sebuah tempat bernama Chris Palace, Charlie pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Finn, yang merupakan seorang pria pertaruh di sana, yang pada awalnya menawarkan kepada dirinya untuk mengikuti pertandingan pembuka. Namun nahasnya Charlie pun memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan justru meminta untuk mengikuti pertandingan utama melawan sebuah robot yang bernama Midas. Saat pertandingan telah dimulai, terlihat bahwa di awal pertandingan kata legenda memang pas untuk dijadikan kata-kata bagi Noisy Boy. Namun hal tersebut tak bertahan lama sampai pada akhirnya Midas melakukan suatu gerakan yang meng-comeback dirinya, sehingga hal tersebut membuat tangan dan juga biji dari Noisy hancur berkeping-keping dibuatnya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke sebuah pabrik rongsokan, yang dimana hal tersebut dilakukan oleh mereka berdua dengan tujuan untuk mencari spare part yang ada di sana. Here it is. What are we looking for? What? That's a Generation 1 fighting bot. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi.
Dan ya, secara tiba-tiba Max pun tiba-tiba tergelincir dan jatuh ke jurang yang ada di sana. Namun beruntungnya di saat-saat terakhir dirinya pun tertolong oleh sebuah tangan robot rongsokan di sana. Yang dimana di saat itu juga Max pun meminta kepada Charlie agar dirinya membantu untuk membawa robot ini. Namun dikarenakan Charlie yang berpikir bahwa robot tersebut merupakan suatu robot yang tidak berguna pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Tetap kepada pendiriannya, Max pun bergegas untuk membersihkan dan membawa robot tersebut untuk pergi bersamanya. Sesampainya di rumah dari Bailey, Bailey pun mengatakan kepada dirinya yang dimana bahwa robot yang ditemukannya merupakan suatu robot generasi kedua yang biasanya dipakai untuk teman latihan bagi robot petinju pada umumnya. Namun tak hanya itu, dirinya pun juga menambahkan bahwa robot rongsokan yang telah ia temukan mempunyai sebuah fitur yang sangat-sangat langka, yaitu fitur peniru gerakan. Dan oleh karena itu, Max pun bergegas untuk memandikan robot tersebut. Yang dimana di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa nama dari robot yang telah ia temukan adalah bernama Atom. Di keesokan paginya, Max pun memutuskan untuk menemui Bailey, yang dimana saat mereka bertemu, mereka berdua pun melakukan sedikit perbincang-bincangan, yang dimana Max menanyakan tentang masa lalu dan sejarah dari Charlie kepada dirinya. Mendengar hal tersebut, Bailey pun sontak saja mengungkapkan kebenaran, yaitu bahwa pada dahulu sebelum Max lahir, Charlie merupakan seorang petinju atau pegulat profesional, yang dimana saat di dalam karir-karirnya yang cemerlang, Charlie pun pernah hampir nyaris saja mengalahkan seorang petinju terhebat kedua di dunia yang bernama Nico Tandy. Namun hal tersebut kini telah sirna begitu saja, dan hal tersebut dikarenakan pertandingan pertinju-tinjuan saat ini telah menggunakan sistem kerobot-robotan yang lebih canggih. Setelah itu mereka pun bergegas untuk pergi ke sebuah stadium WRP, yaitu stadium yang merupakan suatu tempat perhelatan pertarungan bagi robot-robot petinju saat ini. Namun tujuan sebenarnya Charlie datang ke tempat tersebut bukan didasari ingin melihat pertarungan, melainkan ingin melakukan kegiatan perhutangan kepada Finn. Man, I just need a little You serious, Charlie? Namun nahasnya, Finn yang mendengar hal tersebut pun memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan justru menyuruh kepada Charlie agar dirinya mengikuti sebuah pertandingan kecil-kecilan yang bernama Zoo. Sementara itu, adegan pun berpindah ke Max, yang dimana Max kini tengah menunggu kedatangan dari Charlie. Namun tak lama, dan ya, terlihat bahwa raja dari segala raja robot petinju dunia yang bernama Zeus pun telah tiba di sana bersama dengan pemiliknya yang bernama Farah Lemkova. Singkat cerita, Charlie dan Max pun kini tiba di sebuah tempat pertandingan yang bernama Zoo, yang dimana setelah menyetujui taruhan sebesar uang $1.000 untuk 2 ronde pertarungan ke depan, Atom pun kini bergegas untuk memulai debut pertamanya di muka umum. Saat di dalam pertarungan tersebut, terlihat bahwa Max belum memahami betul dengan berjalannya pertarungan, sehingga hal tersebut menyebabkan Atom banyak sekali mendapatkan pukulan. Namun, dan di saat-saat terakhir, Max yang telah melakukan banyak sekali ikhtiar dan mendapatkan banyak sekali arahan dari Charlie, akhirnya dapat memenangkan pertandingan tersebut. Sepulangnya dari sana, mereka berdua pun pergi ke sebuah motel terdekat, yang dimana di sela-sela waktunya terlihat bahwa Max tengah melakukan pengodingan dan juga pemrograman untuk robotnya, yaitu Atom. Namun tak hanya itu, dirinya pun juga sempat untuk mengajari Atom tentang seluk-beluk dari melakukan tarian. Namun tak lama, Charlie pun tiba untuk memeriksa keadaan dari mereka. Dan di saat itu juga Max pun mengatakan kepada dirinya bahwa dia telah menggabungkan pemrograman dari salah satu bagian pada Noisy Boy dan juga Ambush untuk Atom. Namun tak hanya itu, dirinya pun juga meminta kepada Charlie agar dirinya mau mengajarkan dasar-dasar gerakan tinju kepada Atom. Namun nahasnya, Charlie pun tak serta-merta menyetujuinya dan justru mengatakan kepada Max agar Max bersedia melakukan gerakan tarian sebelum berjalannya pertandingan. Dan sebagai gantinya, Charlie akan mengajari Atom tentang gerakan dari pertinju-tinjuan. Yeah? Deal. That's it. Thanks.
Singkat cerita, waktu demi waktu pun mereka jalani dengan selalu mengikuti pertandingan demi pertandingan, yang dimana hal tersebut membuat secara tak langsung Atom mulai dikenal di kalangan masyarakat. Hingga pada akhirnya, hal yang telah dilakukan oleh mereka berdua pun membuahkan hasil yang sangat mengejutkan mereka berdua, yang dimana mereka berdua ditawari oleh seorang agen pertandingan agar Atom mengikuti sebuah pertandingan yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu di Liga WRB. Singkat cerita, harinya pun akhirnya telah tiba, yaitu hari di mana Atom akan menghadapi pertandingan untuk melawan sebuah robot senior yang bernama Twin Cities. Namun tak lama mereka pun dihampiri oleh seorang pria berkepala pelontos yang mengatakan bahwa Charlie beserta Max telah diundang untuk pergi ke kamar dari Farah Lemkova. Sure. Yang dimana saat sesampainya di sana, Lemkova pun bergegas untuk mengatakan kepada mereka berdua tentang tertariknya dirinya dengan Atom, dan dia bersedia untuk membeli Atom dengan harga yang sangat fantastis, yaitu sebesar $200.000. Mendengar hal tersebut, Charlie yang memang sejatinya merupakan seorang yang mata duitan pun bergegas untuk mengiyakannya. Namun hal tersebut tak berlaku bagi Max, di mana dia memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan justru meninggalkan mereka berdua. Why does she want Adam? Huh? I'm weaker and he's gonna get his ass kicked. He's a boxer. But it's not gonna happen. Setelah perdebatan tersebut telah selesai, mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke tempat diadakannya pertarungan antara Atom dan juga Twin Cities. Dan saat pertarungan telah dimulai, terlihat bahwa Atom dibuat cukup keteteran dengan adanya keadaan. Namun tak lama setelah melakukan suatu analisis tentang fisik dari Twin Cities, Charlie pun akhirnya menemukan suatu titik kelemahan pada dirinya, yaitu terdapat pada otot shouldernya. Mengetahui hal tersebut, Charlie pun bergegas untuk menghabisinya dengan menggunakan suatu gerakan yang sangat-sangat ciamik, yaitu Backstep, lead left. Dan ya, berkat suatu gerakan yang sangat-sangat hebat tersebut, Atom pun akhirnya dapat memenangkan pertandingan. Dan di saat komentator ingin mengumumkan kemenangannya, secara tiba-tiba Max pun bergegas untuk merebut mic-nya dan mengatakan suatu hal yang sangat-sangat mengejutkan semua orang yang berada di sana, yang dimana dia mengatakan bahwa dirinya menantang Farah Lemkova untuk duel robot bersama dirinya. Setelah mendapatkan bayaran atas kemenangan Atom dalam mengalahkan Twin Cities, mereka berdua pun bergegas untuk merayakan kemenangan mereka dengan cara menghambur-hamburkan uangnya. Namun tak lama, Ricky, hey, I was just dan ya, terlihat bahwa Ricky beserta antek-anteknya telah kembali untuk menemui Charlie, dan dia menginginkan uang yang pernah dijanjikan oleh Charlie sebelumnya. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Sontak saja hal tersebut menyebabkan terjadinya pergelutan di antara mereka. Namun nahasnya, Charlie yang tak pernah lagi mengikuti sebuah pertandingan tinju pun tepar tak berdaya dibuatnya. Dan oleh sebab itu, Charlie yang mengingat kejadian tersebut dan tak ingin Max terlibat dalam masalah-masalah yang tengah dialaminya pun memutuskan untuk mengembalikan dirinya di keesokan harinya. Max? What is she doing here? It's better if you go with her now. Yang dimana saat di dalam perdebatan tersebut, Max pun memohon kepada dirinya agar dirinya mau dan terus berjuang bersamanya. Namun Charlie yang tetap kekeh pada pendiriannya pun memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan justru membiarkan Max yang kecewa pergi meninggalkannya. Untuk itu, Charlie yang linglung dengan keputusan yang telah ia lakukan pun memutuskan untuk kembali dan menemui Bailey guna untuk mendapatkan pencerahan dari dirinya. So no Max. don't ask. Yang dimana dia mengatakan bahwa Charlie mempunyai tugas terakhir yang harus ia lakukan sebagai ayah dari Max. Mendengar hal tersebut, Charlie yang termotivasi pun bergegas untuk menemui Max di rumah kediaman Debra. Yang dimana saat sesampainya di sana, Charlie pun menyampaikan segala sesuatunya kepada Max tentang menyesalnya dirinya dengan apa yang telah dilakukan olehnya, seperti menelantarkan dirinya, tidak memberikan sesuap nasi kepadanya, bahkan menjual dirinya. Dan oleh sebab itu, dirinya pun meminta kepada Max agar dirinya bersedia ikut bersamanya dalam menghadapi robot dari Farah Lemkova, walaupun hanya satu malam saja. We got the Zeus fight. And we'll probably get our asses kicked, but at least we'll go down swinging. Dan harinya pun akhirnya telah tiba, yaitu hari di mana Atom akan menghadapi sang juara dunia, yaitu Zeus. Ladies and gentlemen, are you ready for Yang
yang dimana terlihat di awal pertandingan tersebut saat Zeus melayangkan satu pukulan kepadanya, Atom pun langsung jatuh tersungkur di saat itu juga. Namun dengan semangat pantang menyerah dan semangat belum sampai pada durasi akhir filmnya, Atom pun bergegas untuk bangkit dari keadaan walaupun dirinya selalu mendapatkan pukulan. Bottom's getting pummeled into the good. One challenger finds his feet. 15 seconds of round 1. Dan hal tersebut juga berlaku bagi ronde-ronde yang selanjutnya, yang dimana saat sesampainya di pertengahan ronde yang keempat kalinya, Atom pun mendapatkan kerusakan yang sangat cukup parah bagi sistemnya, khususnya pada program pendengarannya. Namun tak kehabisan akal, Max yang menyadari bahwa Atom mempunyai fitur peniru pada programnya pun memutuskan untuk menyuruh dan meminta kepada Charlie agar dirinya menuntun gerakan-gerakan dari Atom pada ronde yang selanjutnya. Can't hear me, but you can see me. Watch me. Watch me. Dan ya, hal yang telah dilakukan oleh Charlie pun akhirnya membuahkan hasil. Dan hal tersebut dibuktikan dengan dirinya yang dapat memukul mundur dan membuat Zeus tersungkur. Dan di saat Zeus telah bangkit kembali, Charlie pun bergegas untuk menggebuk-gebuki dirinya dan berniat ingin menyelesaikan pertandingannya. Namun hal tersebut lantas sirna begitu saja dikarenakan bel pada ronde terakhir telah dibunyikan. Sehingga hal tersebut menyebabkan keputusan untuk seorang pemenang ditentukan oleh nilai seorang juri dan juga relawan. 47-48, 8-46, 47-46. Dan ya, Zeus pun tetap menjadi seorang pemenang. Dan hal tersebut dikarenakan Zeus sempat beberapa kali membuat Atom jatuh tersungkur ke tanah. Namun hal tersebut tak lantas membuat Max dan juga Charlie bersedih, yang dimana walaupun Atom kalah dalam persoalan nilai, namun Atom selalu menjadi pemenang di hati para penontonnya sebagai juara rakyat. People's champion? Sounds pretty good to me. Dan film pun selesai. Yes, hello. I was wondering if you could play that song again. Which one, man? The one that goes beep, 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 beep. Beep, 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 beep. No, man, you're thinking of beep-bop, beep-bop, beep-bop. Beep, bop, 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 beep, 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 boom. Generasi Platinum, anak Indonesia, musik talenta terdepan di antara semua bangsa. Morinaga Platinum mendukung si kecil dalam mengasah multi talentanya dan membantu optimalkan fungsi saluran pencernaan. Untuk generasi Platinum. Punten, Mamang.